Halo sobat! Di dalam video kali ini, kita akan mengupas kisah-kisah menakjubkan para pahlawan kemerdekaan yang mungkin belum banyak diketahui oleh banyak orang. Kita sering mendengar tentang pahlawan-pahlawan yang sudah melegenda seperti Soekarno, Hatta, dan Sudirman. Namun, ada begitu banyak individu luar biasa lainnya yang juga memberikan sumbangsih besar dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Subscribe dari Anda sangat bermanfaat bagi kami. Like, komen dan share, supaya admin lebih bersemangat dalam membuat video tentang fakta-fakta menarik yang lainnya. 1. Malahayati Aceh, Nanggru Aceh Darussalam. Malahayati, lahir di Aceh, 1500-an, wafat di Aceh, 1540-an, adalah seorang pahlawan wanita dari kerajaan Aceh yang terkenal karena kepemimpinannya dalam menghadapi serangan Portugis di wilayah perairan Aceh pada abad ke-16. Sayangnya, informasi mengenai kehidupan Malahayati sangat terbatas dan cenderung berasal dari legenda dan cerita lisan, sehingga ada beberapa variasi dalam catatan tentang dirinya. Berikut adalah beberapa informasi umum yang dikenal tentang Malahayati. 1. Kepemimpinan melawan Portugis. Malahayati adalah seorang perempuan yang menjadi komandan Angkatan Laut Aceh selama era Sultan Aceh Alauddin Riayat Shah Al-Kahar, 1569-1579. Ia memimpin pasukan Angkatan Laut Aceh dalam pertempuran melawan armada Portugis yang berusaha memperluas pengaruh mereka di wilayah perairan Nusantara. 2. Kematian suami. Salah satu cerita yang umum dikenal adalah bahwa Malahayati kehilangan suaminya, Ibrahim Lamara, yang merupakan panglima perang Aceh, dalam pertempuran melawan Portugis. Kematiannya menjadi pemicu Malahayati untuk menjadi komandan Angkatan Laut dan memimpin perlawanan melawan penjajah. 3. Pertempuran laut. Malahayati dikenal karena keberaniannya dalam memimpin pasukan laut Aceh dalam berbagai pertempuran melawan Portugis. Salah satu pertempuran terkenal adalah Pertempuran Laut Aceh pada tahun 1568, di mana armada Portugis dipukul mundur dan menderita kerugian besar. 4. Strategi dan kecerdasan. Malahayati dianggap memiliki kecerdikan taktis dan strategis yang luar biasa. Ia dikatakan menggunakan perangkap dan trik untuk mengalahkan musuhnya, serta mampu memotivasi pasukannya untuk melawan dengan semangat tinggi. 5. Peninggalan. Meskipun informasi tentang kehidupan Malahayati terbatas, namanya tetap hidup dalam cerita-cerita rakyat dan budaya Aceh. Ia dianggap sebagai simbol perlawanan dan keberanian wanita dalam menghadapi penjajahan. 2. Tan Malaka, Sumatera Barat. Tan Malaka adalah seorang tokoh revolusioner, politikus, dan intelektual Indonesia yang memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Nama asli dari Tan Malaka adalah Ibrahim Datuk Tan Malaka. Berikut ini adalah gambaran umum tentang biografi Tan Malaka. 1. Kehidupan awal. Tan Malaka lahir di Nagari Pandam Gadang, Suliki, 50 Kota, Sumatera Barat pada 2 Juni 1897. Ia merupakan anak dari H.M. Rasak Caniago, seorang petani, dan Rangkayo Sinah Simabur, seorang ibu rumah tangga. Tan Malaka menempuh pendidikan dasar di sekolah rakyat di Suliki dan pendidikan menengah di Kuekcol di Bukit Tinggi. Setelah lulus dari Kuekcol, Tan Malaka menjadi guru di berbagai sekolah di Sumatera Barat. 2. Aktivisme politik. Tan Malaka aktif dalam gerakan pergerakan sosialis dan komunis di Belanda. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan politik dan organisasi yang menentang penjajahan dan kapitalisme. Ia juga mendalami pemikiran-pemikiran Marxisme dan Leninisme. 3. Kembali ke Indonesia. Setelah pulang ke Indonesia pada tahun 1921,
Tan Malaka berusaha untuk menyebarkan pemikiran revolusioner dan mengorganisir perlawanan terhadap penjajah Belanda. Ia mendirikan organisasi seperti Partai Komunis Indonesia, PKI, dan Sarekat Rakyat. 4 karyanya, salah satu karyanya yang terkenal adalah Madilog, Madiun, Jakarta, Surabaya, Logika, yang merangkum pandangannya tentang sejarah, masyarakat, dan perubahan sosial. Karyanya yang lain termasuk Dari Penjara ke Penjara, yang merupakan catatan pengalamannya selama masa penjara di bawah penjajahan Belanda. 5. Keterlibatan dalam kemerdekaan. Tan Malaka mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia dan aktif dalam mengorganisir gerakan rakyat. Namun, perbedaan pendapat dengan beberapa pemimpin nasional mengenai strategi dan pendekatan politik menyebabkan ia beberapa kali terlibat dalam konflik internal. 6. Eksil dan wafat. Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, Tan Malaka sempat menjadi diplomat dan mewakili Indonesia di luar negeri. Namun, konflik politik berlanjut, dan ia akhirnya dipenjara oleh pemerintahan Soekarno-Hatta. Ia wafat secara misterius pada tahun 1949 di dalam tahanan. Kematian dan nasib akhirnya masih menjadi kontroversi hingga saat ini. 3. Dewi Sartika, Bandung, Jawa Barat. Raden Dewi Sartika, 4 Desember 1884, 11 September 1947, adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia. Ia dikenal sebagai pelopor pendidikan bagi kaum perempuan di Indonesia dan perjuangan hak-hak perempuan. Ia dijuluki sebagai Ibu Pendidikan Indonesia. Berikut adalah gambaran umum tentang Dewi Sartika. 1. Kehidupan awal. Dewi Sartika lahir di lingkungan keluarga priai yang terpandang. Ayahnya adalah Raden Rangga Somanegara, seorang pegawai pemerintah. Meskipun lahir dalam lingkungan priai, Dewi Sartika tumbuh menjadi sosok yang peduli dengan nasib rakyat kecil dan pendidikan. 2. Pendidikan. Dewi Sartika mendapatkan pendidikan yang lebih baik dari sebagian besar perempuan pada zamannya. Ia belajar di sekolah rakyat dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Hollands Heinlandse School, HIS, yang mana merupakan sekolah setingkat SD. 3. Pendidikan untuk perempuan. Dewi Sartika sangat peduli dengan pendidikan dan nasib perempuan. Pada tahun 1904, ia mendirikan sekolah pertama untuk perempuan pribumi di Bandung, yang diberi nama Sekolah Istri atau Een School for Inlandse Meisjes. Sekolah ini memberikan kesempatan pendidikan kepada perempuan yang pada saat itu memiliki akses terbatas terhadap pendidikan formal. 4. Aktivisme sosial. Selain mendirikan sekolah, Dewi Sartika juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan status dan kesejahteraan perempuan. Ia menjadi anggota organisasi Taman Siswa yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara. 5. Perjuangan hak-hak perempuan. Dewi Sartika adalah pendukung hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Ia berjuang untuk membebaskan perempuan dari keterbatasan sosial dan mendukung pendidikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. 6. Warisan. Dewi Sartika wafat pada tahun 1947, tetapi warisannya tetap hidup. Ia dihormati sebagai salah satu pionir dalam pendidikan dan perjuangan hak-hak perempuan di Indonesia. Namanya sering diabadikan dalam nama sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan, serta dihormati sebagai tokoh inspiratif bagi perjuangan kesetaraan gender. 4. Abdul Qadir Sintang, Kalimantan Barat. Abdul Qadir Raden Tumenggung Setia Pahlawan, 1771-1875, adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia lahir di Sintang, Kalimantan Barat pada tahun 1771. Ia merupakan putra dari Raden Temenggung Anom dan Raden Anom.
Abdul Qadir Raden Tumenggung Setia Pahlawan memulai karirnya sebagai seorang hulu balang di Kerajaan Sintang. Ia kemudian diangkat menjadi Tumenggung Setia Pahlawan pada tahun 1845. Ia menjabat sebagai Tumenggung Setia Pahlawan selama 30 tahun. Selama menjabat sebagai Tumenggung Setia Pahlawan, Abdul Qadir Raden Tumenggung Setia Pahlawan berperan penting dalam melawan penjajahan Belanda. Ia memimpin rakyat Sintang dalam berbagai pertempuran melawan Belanda. Ia juga berhasil menyatukan berbagai suku di Kalimantan Barat untuk melawan Belanda. Abdul Qadir Raden Tumenggung Setia Pahlawan meninggal dunia pada tahun 1875 di Melawi, Kalimantan Barat. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta. Abdul Qadir Raden Tumenggung Setia Pahlawan adalah seorang pahlawan nasional yang telah berjasa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan seorang pemimpin yang tegas, berani, dan bijaksana. Ia juga merupakan seorang patriot yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk membela tanah airnya. 5. Sem Ratulangi Tondano, Sulawesi Utara. Sem Ratulangi lahir di Tondano, Sulawesi Utara, 5 November 1890, meninggal di Jakarta, 30 Juni 1949, adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena peran pentingnya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan kontribusinya dalam bidang pendidikan. Berikut adalah gambaran umum tentang biografi Sem Ratulangi. 1. Pendidikan dan awal karir. Sem Ratulangi menempuh pendidikan di Hollands Kleinlandse School, HIS, dan kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Guru Tondano. Setelah itu, ia melanjutkan studi di Skakelskool, Sekolah Guru Lanjutan, di Manado. Ia bekerja sebagai guru, terutama di daerah-daerah pedalaman di Sulawesi Utara. 2. Aktivisme politik. Sem Ratulangi terlibat dalam gerakan perjuangan melawan penjajahan Belanda. Ia terlibat dalam organisasi-organisasi politik seperti Budi Otomo dan Indische Party. Selain itu, ia juga menulis artikel-artikel dan pidato-pidato yang mengkritik penjajahan dan mempromosikan nasionalisme. 3. Kontribusi pada pendidikan. Salah satu hal yang membuat Sem Ratulangi dikenal adalah kontribusinya dalam bidang pendidikan. Ia memiliki visi yang kuat tentang pentingnya pendidikan bagi perkembangan bangsa. Ia mendirikan beberapa sekolah di Sulawesi Utara, termasuk Sekolah Guru Tondano, yang kemudian menjadi cikal bakal Universitas Sem Ratulangi di Manado. 4. Perjuangan kemerdekaan. Selama masa pendudukan Jepang, Sem Ratulangi mendukung gerakan 3A yang mendesak Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945, ia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dan mendukung pembentukan pemerintahan Indonesia. 5. Kesibukan politik dan diplomasi. Setelah Indonesia merdeka, Sem Ratulangi terlibat dalam berbagai aktivitas politik dan diplomasi. Ia menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia, BPKNI, dan mewakili Indonesia dalam pertemuan internasional. 6. Wafat dan penghargaan. Sem Ratulangi meninggal pada tahun 1949 di Jakarta. Ia dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia atas kontribusinya yang besar dalam perjuangan kemerdekaan dan bidang pendidikan. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini. Semoga informasi dari Share YT ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.